Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa, Randy. Siap, Drak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak 94? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Bapak memulai materi kita hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalis kalian kepada negara kita Indonesia, coba kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Ini anak-anak, sebelum Bapak memulai materi pelajaran, Bapak akan mengecek absensi kalian. Ariel Anugrah, Asi Atina Atin, Hadir. Dewi Elia, Hadir. Duma Alfarizi, Hadir. Elva Nur Hotimah, Negara, Hadir. M Ilham Nugraha, Hadir. M Rizky Ramadan, Hadir. Melisa Renata, Hadir. Satria Dwi Pratama, Hadir. Selsi Samintia, Hadir. Suwani. Hadir. Berarti hari ini kita tidak ada yang absensi, tidak hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Bapak memulai materi pelajaran pada pagi ini, Bapak akan mengulas kembali materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat tentang apa kita materi minggu yang lalu, anak-anak? Silakan berarti. Materi pengertian cerpen dan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen. Materi tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk materi baru tapi masih berhubungan dengan cerpen materi minggu yang lalu. Adapun materi hari ini yaitu tentang struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Silakan buka buku paket kalian di halaman 62. Sekarang kalian bisa lihat tayangan di depan. Cerita pendek. Di sini Bapak mengambil dari KD 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Adapun indikator pencapaian kompetensi menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca, kemudian menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan dengan materi ini kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen yang kalian baca atau kalian dengar. Tadi Bapak sudah bilang di awal materi, struktur teks cerita pendek. Ada 4 struktur teks yang ada di dalam cerpen. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda.
keempat struktur itu ada di dalam teks cerpen. Sekarang Bapak tanya dulu sebelum Bapak lanjut. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu orientasi? Sepengetahuan kalian, silakan. Ada yang sudah tahu apa itu orientasi sebelum Bapak lanjut? Silakan Randi. Awalan sebuah cerita. Awalan sebuah cerita. Menurut Randi, orientasi adalah awalan sebuah cerita. Yang lain silakan. Andini mungkin. Ini adalah pengenalan yang ada di dalam dunia cerpen, baik tokoh, alur maupun latar. Pengenalan yang ada di dalam sebuah cerpen, baik itu tokoh, alur maupun latar. Oke. Sekarang komplikasi. Ada yang tahu apa itu komplikasi? Silakan Selsi. Komplikasi adalah munculnya masalah dalam cerita tersebut. Munculnya masalah dalam cerita tersebut. Munculnya masalah dalam cerita tersebut. Yang lain? Tidak ada. Baik. Sekarang resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Selsi. Timbullah solusi-solusi dalam konflik yang dikomplikasi itu, Pak. Timbullah solusi-solusi dalam konflik atau dalam masalah di dalam cerpen tadi. Timbullah solusi. Timbullah solusi. Solusi itu apa, Nak? Pemecahan masalah atau jalan keluar dari setiap permasalahan. Oke, Bapak lanjut ya. Yang unsur terakhir adalah koda. Coba anak-anak yang lain, Bapak pengen mendengar pendapatnya, silakan. Anak-anak yang lain, atau silakan aja. Kesimpulan dari sebuah cerita pendek. Kesimpulan dari sebuah cerita pendek. Sekarang kita lihat dari pendapat teman-teman kalian tadi. Orientasi adalah merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan tokoh, sifat tokoh, tempat peristiwa maupun suasana dan alur cerita. Contohnya gini, nah, di dalam teks cerpen awalnya pasti itu mengenalkan siapa saja tokohnya, kemudian latar cerpen tersebut, kemudian alur. Sekarang kita lanjut. Ini ada contoh orientasi. Silakan kalian baca. Atau gini, Bapak minta tolong Marpino, baca nak ke depan. Contoh dari orientasi. Suaranya agak keras ya Marpino. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Semara. Bapak yang memberiku nama Semara. Aku mempunyai seorang ibu yang... Oke, terima kasih Marpino. Silakan duduk kembali. Tadi teman kalian sudah membacakan salah satu contoh orientasi, arah. Sekarang kalian tadi sudah tahu pengertian orientasi. Menurut kalian, di dalam sepenggal cerita ini, orientasinya berfokus pada apa, Nak? Pengenalan tokoh. Oke, siapa tokoh yang dikenalkan? Kita lihat. Iya. Di sini tokoh yang dikenalkan adalah Ara. Nah, kita lanjut. Komplikasi. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Mulai ada timbulnya masalah. Kita lanjut. Coba si Elva, cepat, baca nak. Suaranya keras ya, biar semuanya terdengar. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan tidak berkecemasan. Yang lain tolong disimak. Menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak berkhianat Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami hasil biaya selanjutnya. Oke, terima kasih Elva, silakan duduk kembali. Sudah kalian simak, sudah kalian dengar? Pembacaan salah satu komplikasi yang dibacakan Elva. Komplikasi tadi itu apa nak? Masalah yang akan mulai timbul. Menurut kalian, masalah apa yang kira-kira
ada di dalam komplikasi ini? Masalah apa yang ada di dalam komplikasi ini? Apa nak? Rekan kerja bapak mengkhianati bapak. Oke. Itu salah satu masalah yang akan mulai timbul. Ya. Rekan kerja bapak mengkhianati bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Betul tidak yang jawab Randi? Betul. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Struktur cerpen yang ketiga. Apa nak? Resolusi. Resolusi. Apa itu tadi resolusi? Pemecahan konflik. Jalan keluar dari setiap masalah atau konflik. Contoh resolusi. Contoh resolusi. Coba Satria ke depan. Baca nak. Contoh resolusi. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari, Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kami seperti dulu. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Oke, terima kasih Satria. Silakan duduk kembali. Sebelum resolusi tadi ada yang namanya komplikasi. Komplikasi tadi kan rekan kerjanya Bapak Ara tadi mengkhianati bapaknya si Ara. Di sini resolusi. Kata kalian resolusi tadi pemecahan masalah. Ada tidak yang terdapat di dalam resolusi ini pemecahan masalah? Ada? Coba kita lihat. Ada menurut kalian? Ada. Apa resolusinya? Bapak Ara akhirnya memulai lagi usahanya. Dan kita lanjut. Struktur teks yang terakhir. Koda. Coba si Mela baca ya. Koda. Koda merupakan bagian akhir karangan atau cerita. Bagian akhir cerita bisa berupa sedih ataupun senang. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mela. Dari sini ada pertanyaan tidak? Sebelum Bapak melanjut ke aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Oke. Ke kaidah kebahasaan teks cerpen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak ulas di awal tadi. Di dalam cerpen ada 4 kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Maksudnya, kata yang menerangkan penggantian subjek dalam cerita pendek. Penggunaan kata ganti orang ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata ganti orang pertama, saya, aku, daku. Tunggal. Tunggal ini maksudnya apa nak? Iya, untuk menyebut diri sendiri. Kemudian kita, kami. Di sini jamak. Jamak itu maksudnya apa nak? Banyak. Untuk menyebutkan orang banyak. Itu kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti orang kedua. Kamu, Anda, kau. Tunggal. Itu menyebutkan hanya satu orang. Sekarang kita lanjut aspek yang kedua. Penggunaan penanda menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu. Kalimat yang di dalamnya terdapat keterangan waktu sebagai penunjuk waktu terjadinya sebuah aktivitas, kegiatan dan peristiwa tertentu. Contoh kaidah yang menandakan keterangan waktu: besok, tadi, jam, bulan, tahun, peristiwa dan sebagainya. Kemudian kata depan, sebelum, setelah, ketika dan sebagainya. Sekarang Bapak ambil contoh. Sebelum kami memulai pelajaran pada hari ini, biasanya kami melakukan doa terlebih dahulu. Sebelum kami memulai pelajaran pada hari ini, biasanya kami melakukan doa terlebih dahulu. Menurut kalian, ada tidak di situ yang menunjukkan kata keterangan waktu dan kata depan? Ada? Yakin ada? Yakin? Dewi, yang mana yang menunjukkan kata keterangan waktu?
Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kami melakukan doa terlebih dahulu. Yang mana kata keterangan waktu? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kami melakukan doa terlebih dahulu. Kata keterangan waktunya mana? Hah? Apa nak? Jam. Jam. Menurut asing, betul tidak jam? Salah. Yang betul apa nak? Iya. Hari ini. Paham ya? Kita lanjut. Penggunaan kata khusus. Kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu. Contohnya, kata umum melihat. Kemudian kata khusus menengok, melirik, memandang, menyaksikan. Kenapa melihat itu masih termasuk kata umum? Melihat. Saya tahu kenapa melihat itu masih termasuk kata umum. Karena Bapak tanya, menengok, melirik, memandang, menyaksikan ini menurut kalian sama tidak? Beda. Menengok, melirik, memandang, menyaksikan itu beda. Tapi kesemua ini itu termasuk melihat tidak? Contoh Bapak, misalnya Bapak melirik kalian, itu melihat tidak? Iya. Jadi kata umumnya melihat, kata khususnya menengok, melirik, memandang, menyaksikan. Kalau kita melirik biasanya kita melihatnya secara utuh atau curi-curi pandang. Curi-curi pandang itu melirik. Kalau kita menyaksikan, biasanya kita melihat secara utuh tidak? Secara utuh. Lanjut. Aspek kebahasaan yang terakhir, penggunaan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas adalah ucapan penyampaian pesan menggunakan kiasan. Bahasa majas menunjukkan makna yang tidak sebenarnya atau bahasa imajinatif. Contohnya di sini Bapak ambil salah satu contoh majas yaitu metafora. Metafora adalah merupakan majas yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang kiasan singkat tanpa konjungsi. Konjungsi apa nak? Kata ya, majas metafora misalnya bunga desa, buaya darat, jantung hati, kambing hitam, dan sebagainya. Contohnya, Eko selalu saja mencari kambing hitam dari masalah yang ia hadapi. Eko selalu saja mencari kambing hitam dari masalah yang ia hadapi. Maksudnya apa nak kambing hitam di dalam contoh kalimat ini nak? Kambing hitam. Maksudnya apa? Iya, bagus kata Suwandi. Kasih aplaus dulu. Pengertian kambing hitam di sini bukannya kambing yang berwarna hitam. Eko ini selalu membuat masalah, tapi dia selalu menuduh atau melimpahkan ke orang lain. Itu maksudnya kambing hitam. Sekarang ini, silakan. Coba Selin. Gulung tikar. Oke, tuh. Buat contoh kalimatnya. Selin menyatakan gulung tikar termasuk majas metafora. Oke, betul sekali. Buat contoh kalimatnya. Bapak itu sedang menggulung tikar. Bapak itu sedang menggulung tikar. Betul tidak? Betul tidak? Salah, kurang tepat. Gulung tikarnya betul, kalimatnya yang salah. Bapak itu sedang menggulung tikar, berarti memang Bapak itu sedang menggulung tikar. Majasnya betul, contoh majasnya gulung tikar, tapi kalimatnya salah. Siapa yang bisa? Silakan Randi. Perusahaan tersebut belum tikar. Iya, perusahaan tersebut gulung tikar. Maksudnya apa gulung tikar? Majas metaforanya betul Selin, tapi kalimatnya kurang paham? Paham. Yakin paham? Yakin. Oke. Mengakhiri materi ini ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan? Siap, tidak ada. Oke, baiklah. Itulah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan selanjutnya agar Bapak tahu sampai di mana kalian dapat
menangkap materi hari ini, Bapak akan membagikan lembar kerja buat kalian, tapi secara berkelompok. Kelompoknya kemarin yang sudah Bapak bagikan sama seperti kelompok yang lalu. Silakan kalian gabung ke kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak akan memberikan lembaran kerja buat kalian menganalisis struktur yang ada di dalam cerpen. Setelah kalian analisis, nanti silakan kalian mempresentasikannya tiap kelompoknya masing-masing. Silakan kalian baca terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan perintahnya yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Sekarang Bapak minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Silakan kelompok yang ingin mempresentasikannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita pendek anak bermalasan. Yang lain tolong simak pendapat kelompok 4 ini ya. Menurut kelompok 4, hari paragraf 1, Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan. Malah beraktivitas, ada yang hanya ingin rebahan di rumah menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas. Dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai rebahan di rumah. Dan kalanya Banu akan selalu merasa kurang dengan liburnya. Menurut kelompok 4 itu adalah bagian dari orientasi. Dan paragraf berikutnya, Banu bangun sudah siang. Nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Bu, Banu masih capek. Banu bolos seharian. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal. Jangan menyepelekan menuntut ilmu. Jawab ibunya menyanggah. Sehari saja Bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan pula dari kelompok 4. Paragraf ini adalah dari bagian komunikasi. Itu bagian kodanya terdapat dalam paragraf terakhir. Yang berbunyi dengan kejadian itu Banu tersadar dan mau berangkat sekolah walau terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, aku bersyukur masih punya visi yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu. Itu adalah bagian dari struktur koda. Terima kasih telah mendengarkan kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 4 tersebut? Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, Agak kurang tepat. ya agak kurang benar. Menurut kelompok 3, bagaimana tepatnya? Tadi kan menurut kelompok 4, bagian struktur resolusi yaitu bangun sudah siang. Nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Bu, Banu masih capek. Banu bolos sehari ya. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal. Jangan menyepelekan menuntut ilmu. Jawab ibunya sambil menyanggah. Sehari saja Bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Menurut kelompok 3, bagian ini yaitu bagian komunikasi, bukan
Baiklah, dari kelompok lain mungkin ada yang sependapat dengan kelompok 3 atau sependapat dengan kelompok 4, atau menurut kalian dari kelompok 3 dan kelompok 4 ini mana yang lebih tepat? Kelompok 1 mana yang lebih tepat? Kelompok 4 yang lebih tepat. Kelompoknya si Anji. Kelompok Selsi. Kelompok 3. Kelompok 2 mana yang lebih tepat? Kelompok 3. Kelompok 5 menurut kalian mana yang lebih tepat? Yang dibahas kelompok 4 tadi itu terbalik atau tertukar. Yang namanya struktur tidak boleh dibolak-balik. Dia harus sistematis. Paham anak-anak? Terima kasih anak-anak. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini. Sekarang silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak mengakhiri materi kita pada hari ini. Bapak ingin kalian dapat menyimpulkan atau kita mengadakan refleksi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Rizky, silakan Rizky. Silakan ke depan Rizky. Atau berdiri di situ saja. Teks untuk pelajaran hari ini pemahaman struktur teks cerpen yang hari orientasi, komunikasi, menurut Rizky, kesimpulan materi hari ini di dalam struktur teks cerpen itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan ada lagi yang satunya mengenai aspek kebahasaan yang ada di dalam teks. Coba siapa yang ingin menyimpulkan dari materi tersebut? Menurut saya, kesimpulan kita pada hari ini tentang kaidah kebahasaan. Dalam cerpen terdapat 4 kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. 2. Penanda keterangan waktu. 3. Penggunaan kata khusus. 4. Penggunaan gaya bahasa atau majas. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai cerpen dengan materi membuat cerpen. Jadi untuk materi yang akan datang, Bapak harapkan kalian bisa membuat cerita pendek. Demikianlah materi kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.